guys, kembali lagi bersama gue Jeremy di Drive Visual. Kali ini kita akan membahas soal balap touring. Kalian tentu pasti belum tahu dong gimana sih seluk-beluk dari balap touring dan bagaimana orang bisa balap touring. Yuk kita nonton aja. Sekarang gue udah sama salah satu pembalap nih di Sentul, ya nggak? Bang Bimo, apa kabar Bang Bimo? Alhamdulillah baik. Gila, jadi kalau gue mau ceritain sedikit lah ya, dia ini memang pembalap di Sentul ya, cuman bukan yang ITCR ya? Bukan ya? Hobi aja. Hobi aja, cuman hobi yang biasanya kalau kata orang-orang kalau balapan tuh buang-buang duit, nah dia hobinya mahal. Enggak juga. Hobinya mahal. Nah Bang, boleh dong diceritain sedikit nih sejarah lu lah dari mulai balapan. Oke, nama gua Bimo. Umur sekarang sudah agak banyak. Iya, oke, agak banyak. Gua mulai balap itu tahun 2011. 2011 gua mulai dengan Toyota DX. Zaman itu lagi oke lah, namanya retro. Iya. 2011 gua pakai DX. Habis itu gua ganti mobil ke Alfa Romeo Giulia. Oke. Alfa Romeo Giulia tahun 60 something. Gua balap juga sebentar, 2 tahun gua pakai itu. Alhasil gua tahun 2016 gua pindah ke Mercy. Gua balap pakai Mercy 190e tahun 90. Mesinnya itu M111 4 silinder, injection dan lain-lain, dan gue ikut di Mercedes Pontiac Race. Oh, oke. Sama nggak sih Bang regulasinya dengan yang ITCR kayak Honda Jazz, Brio gitu-gitu? Regulasi sebenarnya kenapa gue milihnya Mercedes Pontiac Race lebih kendor. Kalau di ITCR itu regulasinya banyak karena kelas kejurnas ya. Kalau ini kan kita kelasnya kelas promotor hobi lah. Hobi, iya. Kita hanya supporting race. Jadi kelasnya sih banyak juga. Mobilnya juga peserta ada 15, 20, 25. Nah, kalau untuk kelasnya ada 4 kelas. 4 silinder original engine sama swap, 6 silinder original dan swap. Nah, kalau untuk pertanyaan lu yang ITCR, kenapa gua nggak ngambil? Regulasi terlalu banyak. Mesin tidak boleh diapa-apain. Khususnya ITCR yang 1500 ya. Itu mesin tidak boleh diapa-apain. Kita cuma boleh ganti knalpot, terus kita cuma boleh ganti shock breaker, terus kita cuma boleh masang PG back, either Unichip atau apa ya, buat naikin horsepowernya dia. Iya. Kalau untuk safety regulation sama semua. Kita wajib yang namanya roll cage, bucket seat, terus helm itu harus ada standarisasi Snell. Baju balap juga harus FIA. Ya pokoknya kalau kita mau aman balap, modal yang gedenya ya buat badan kita sendirilah. Ya berarti memang mahal ya. Ya bener sih, tadi gue sebenarnya sebelum mulai syuting ini gue udah sempet cerita dikit. Dia bilang katanya, ya gue lebih mahal di peralatan gue karena nyawa tuh mahal. Iya, betul. Nyawa mahal. Nah Bang, kalau boleh nggak sih Bang diceritain sedikit nih, kalau ITCR itu memang dia tuh nggak boleh sama sekali dimodifikasi ya, mulai dari mesin itu nggak boleh ya? Ya setahu gua sempat dulu mau balap ITCR sebelum ganti nama ya. Dulu namanya adalah ITCC, Indonesian Touring Car Championship. Nah, zaman gua mulai balap, peraturannya belum seketat sekarang regulasinya. Jadi kalau zaman dulu itu lu boleh papas head boleh, papas head porting boleh. Terus lebih majunya lagi, Netflix 2015 ke atas sudah mulai tidak boleh. Sebelumnya boleh pakai shock yang mahal, sekarang shocknya harus ada batasan harga. Terus untuk yang sekarang lebih parah lagi, hanya boleh yang tadi gue bilang, hanya boleh knalpot, hanya boleh roll bar, dan safety regulation seperti sebelumnya, dan shock breaker, coil over shock lebih tepatnya. Untuk ban wajib ring 15, tidak boleh lebih dari itu untuk kelas ITCR. Untuk bannya juga sekarang sudah bebas. Sebelumnya itu wajib ban lokal. Kalau sekarang kayaknya sudah mulai bebas. Kalau nggak salah gue banyak yang sekarang yang pakai Advan ya Pak. Kan biasanya kan banyak ya yang pakai GT Radial. Yes. Nah, SX2 ya. Betul, SX2. Itu untuk yang tahun 2019 ke belakang itu rata-rata pakai SX2. Ring 15. Iya, kalau nggak SX2 ATRK ya. Tapi kalau ITCR karena dia mungkin ada sponsorship dari GT Radial, jadi dia wajib pakai GT Radial. Iya. Makanya kenapa banyak yang kayak gue sih yang sering modif juga gitu, beli ban bekas Sentul gitu. Ya, murah. Betul. Sekali pakai, 2 kali pakai jual. Yes. Gitu betul. kan. Kalau lu sendiri pakai mobil apa, Bang? Gua pakai Mercedes 190e tahun 90. Mesinnya itu gua ngambil dari C200 W203. Kode mesinnya M111 2000 cc. Modifikasi yang gue lakuin itu safety regulation kita tetap ikut Sentul ya, roll bar dan lain-lain gitu kita ikut Sentul. Kalau untuk mesinnya sendiri gue pakai mesin itu
2000 cc upgrade-nya hanya pakai 4 throttle injection, terus ECU-nya itu pakai Max ECU bikinan Swedia. Sisanya untuk interior itu jok, seat belt, setir gue pakai WMP. Baju balap gue segala macam gue pakai WMP sama Alpine Star. Kalau untuk mobilnya itu shock breaker gue pakai dari brand KW. Velg 17, bannya Campiro SX2 karena Mercedes One Race wajib pakai SX2. Oh, wajib. Tapi ukurannya tidak diwajibkan. Kalau di ITCR itu kita wajib pakai 15, kalau di Mercy ini bebas. 15, 16, 17, 18 bebas. Cuman karena gue pakai 2000 cc, gue lebih prefer untuk pakai ban 17, ring 17. Ukuran itu 245 40 17. Karena kalau pakai ring 18 keberatan. Pakai ring 18 keberatan dan rasio giginya nggak dapet karena ya mesin 2000 kan torsinya kecil. Iya, dibandingin yang 6 silinder 3000. Jadi kita tetap pakai yang ketemu dengan rasio belaang tuh ya 17 ini. Iya. Kalau setelah didengar-dengar tadi memang semua harganya mahal ya. Mahal, murah tuh relatif. Kalau mahal tuh mutlak. Jadi kalau lu bilang mahal ya sekali balap itu ya foreign FYI aja. Gue punya itu kurang lebih ya lu ban itu lu bisa pakai 2 sampai 3. 2 kali balap lalu pakai ban. 2 kali balap ya. Yang wajib setiap balap ganti adalah oli. Oli. Dan yang paling mahal itu adalah support bengkel. Support bengkel. Jasa, itu yang mahal di jasa. Karena kita beli orang lebih mahal daripada beli barang. Betul. Itu dia. Kayak kalau amit-amit ada apa-apa, lu kan udah harus siap sedia. Yes. Betul. Mekanik gitu kan. Yes, apalagi kalau kita ngomong balapan yang pakai sponsor. Kalau ada sponsorship, sponsor itu pasti mintanya banyak. Iya, betul. Harus start, harus ini, harus itu, dan dengan adanya sponsorship yang mau gelontorin dana buat kita, otomatis kita juga harus ada achievement lah. Iya. Target tahun ini apa, tahun depan apa, tergantung kontrak aja gimana. Tapi lu ada sponsorship? Gua 2017 2018 itu gua dapat sponsor dari Yuasa Battery. Aki, iya. Itu dia sponsor kita 2 tahun. Alhamdulillah ya lumayan lah, achievementnya dapat. 2017 2018 itu gua dapat juara umum di One Make Race, sama sempat juara umum juga di kelas ada namanya Indonesian Retro Race. Oh iya, itu yang mobil retro itu gue juga sempat dapat. Karena ya kalau lu bilang tadi mahal atau murah, karena kita disponsorin jadi lebih all out. Karena duitnya ada yang ngebantuin. Betul. Kalau pakai dompet sendiri agak irit-irit dikit lah kali ya. Betul. Ya kalau ban 2-3 kali balap pakai duit sendiri, kalau pakai sponsor itu sekali buang. 1 kali balap 1 kali plus kita 1 kali balapannya ban baru. Iya betul. Enak kan? Jadi enak. Jadi gripnya dapet ya. Betul. Nah bang, kalau misalkan dari kalau lu balapan gitu ya, tapi kalau sekarang ini berarti lu nggak masih ada sponsor apa? Sponsor tahun ini lagi enggak, karena habis COVID-19 ini kan 2020 2021 sponsorship kan lagi susah. Yeah. Jadi untuk tahun 2002 balap gua tahun 2022 ini gua nggak pakai sponsorship, gua pakai dompet sendiri. Jadi ya kita maksimalin aja lah yang ada. Ada betul ya. Karena sebelumnya itu spesifikasinya sudah nggak ada perubahan sama sekali, mobil nggak ada upgrade, masih dengan spek yang gue bilang di awal. Cuman ada upgrade itu cuman di sisi rem doang. Oh, rem doang. Remnya itu gue ganti pakai kaliper dari S500 yang AMG. Nah itu doang. Oh, lu nggak pakai merek racing gitu nggak ya? S500 AMG itu remnya udah mereknya Brembo. Oh, jadi memang dia sudah Brembo. Betul, standarnya sudah Brembo, jadi lebih murah enggak, cuman karena dia dipakai di mobil jalan-jalan, jadi untuk mencari partsnya yang brake pad itu kan susah nyarinya. Kalau yang kayak AP Racing, yang merek-merek lain lah, maksudnya itu agak susah. Kalau ini karena ada OEM-nya, ibaratnya nanti rem gua ini yang brake pad kompetisi habis, gua masih bisa beli di toko-toko yang ada di Jakarta deh, di Cipete atau di Sawah Besar ada. Yang kasarnya jual onderdil mobil umum. Betul, lah gitu ya. itu buat emergency aja. Cuman kalau buat balapnya ya tetap pakai yang brake pad kompetisi. Karena kalau kita pakai brake pad biasa itu 5 lap, 6 lap, 7 lap udah mulai agak kurang pakem. Karena heating resistant dari brake pad yang standar itu sama yang racing itu beda. Gitu. Jadi makanya kalau lu suka lihat, kalau lu ke Sentul lu suka lihat kenapa mobil balap keluar dari pit lane mau starting grid itu tidak kencang-kencang dan dia banyak rem,
itu dia manasin remnya supaya pas sudah dia start balap optimal semuanya. Oh, iya Gitu. benar. Memang ya, tapi ada yang kayak rem itu semakin panas makin pakem. Betul. Tapi ada yang semakin panas makin ngos. Betul. Ada ya. Betul. Iya, Jadi macam-macam lah. Iya. Tergantung keperluan aja. Kalau lu pakai brake pad balap buat harian, siap-siap nabrak aja. Iya. Nggak sempat panas deh. Nggak sempat panas, betul. Nah bang, kalau gue boleh tahu nih bang, untuk regulasi tadi kan kalau mungkin lu udah jelasin sedikit tentang regulasi untuk mobilnya. Iya. Iya kan. Kalau misalkan untuk orangnya itu masih tetap dengan wire pack standar aja ya. Betul. Bang? Kalau untuk orang itu yang pasti helm kita harus punya. Iya. Dua adalah wear pack, racing suit lah. Iya. Ketiga adalah sarung tangan. Keempat adalah sepatu. Dan yang terakhir kalau emang biasa pakai yang namanya balak lava buat kepala, Iya. itu diperlukan. Sebenarnya nggak terlalu perlu, tapi supaya keringet nggak jatuh ke mata biasanya kita pakai balak lava lah. Oh iya, tiba-tiba lagi balapan juga. Aduh, Betul. Iya. Ngocok-ngocok Apalagi kalau nggak mata, lagi kalau- belok iya, ya. lagi belok sat Bahaya. ya. Bahaya bener. Betul. Nah bang, kalau boleh nih bang dijelasin sedikit. Kalau balap ITCR ya atau balap di Sentul tuh susah apa gampang sih bang? Sebenarnya kita lebih general aja. Balap di Indonesia itu sebelum ada sirkuit Mandalika itu dibilang gampang nggak, dibilang susah nggak, karena kita cuma punya satu sirkuit. Oh iya betul. Jadi rata-rata yang balap di sirkuit Sentul itu banyak kan yang hafal. Yang hafal. Iya. Jadi ya dibilang susah, dibilang gampang, tergantung latihannya aja sih sebenarnya. Iya. Practice make perfect lah pokoknya. Iya, Kalau lu betul. sering latihan, lo kan jago. Iya pasti sih Iya. kalau itu kan Betul. bisa karena terbiasa gitu Betul. kan. Iya. Tapi kalau misalkan dari balapan itu sendiri kayak gue sering denger tuh bang, kalau misalkan pada saat lu masuk ke belokan itu lu harus pakai teknik yang namanya apex. Ya betul. Jadi kalau di Sentul itu ada di setiap sirkuit balap lah. Di setiap sirkuit balap tuh ada apex, dan kita kalau bisa, sebenarnya bahasa kalau bisa itu terlalu lazim lah. Jadi kalau lu mau mendapatkan waktu terbaik, lu harus ikut yang namanya racing line. Oke. Nah, racing line gue jelasin sedikit aja deh, karena gue juga bukan pembalap profesional. Iya. Jadi gue jelasin masalah racing line sedikit. Racing line itu adalah jalur yang dipakai setiap pembalap untuk menyelesaikan balapan dalam setiap putarannya. Oke. Dengan racing line yang ada, itu lu bisa mendapatkan speed yang optimal untuk mendapatkan waktu terbaik. Iya betul. Jadi dari breaking point lo masuk racing line. Setelah racing line-nya lo dapet, kalau lo di racing line katakanlah untuk di belokan pertama di Sentul itu belok kanan, itu lo dapet speed sekitar 115 sampai 120 km per jam. Kalau pas di racing line-nya lo hit apex lo ikut racing line itu 120 km per jam. Tapi kalau lo miss apex, katakanlah lo miss apex, racing line nggak di tempatnya, either dua, lo bisa counter steer itu mobil jadi under, itu nurunin speed lo dan waktu lo akan kurang baik. Iya betul. Makanya kalau lo tadi bilang racing line sama apex itu penting atau enggak, itu penting. Oh itu penting. Yes. Jadi untuk dapat waktu yang baik ya lo harus patuhi racing line itu yang ada. Oh iya. Apalagi kalau lo bilang masalah ITCR tadi, mobil dengan spek yang sama, horsepower yang sama, skill yang diadu, ya apalagi yang diperluin. Ya lo harus tertib yang namanya racing line. Ya itu bener-bener nunjukin who's behind the wheels banget gitu ya, bukan betul. dari mobilnya. Bukan. Mungkin kalau kayak di Mercedes One Make Race gitu kan lu masih dia kenceng karena modifannya pol-polan gitu kan. Betul. Tapi kalau kayak ITCR tuh nggak bisa ya. Nggak bisa. Itu bener-bener mobil semua spek sama, cuman paling cuma beda berak piggyback, Iya, berak betul. knalpot beda. Berak knalpot, piggyback sama shock breaker dah. Sisanya lo harus sama. Ya itu semua sama dan itu skill yang menentukan siapa yang Sama paling jago. tuner juga diperlukan ya. Tunernya Tuner. juga tuner yang sudah berpengalaman juga diperlukan karena dia sudah pernah menangani mobil balap ini sebelumnya. Jadi dia udah tau lah harus pakai shock breaker apa, spring rate apa, Betul, segala betul. macamnya lah. Maksudnya tetek bengeknya tuh harus dipikirin juga sama tunernya juga. Jadi Ya. tuner sama racer itu harus sinkron untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah bang, kalau gua mau tanya boleh nih sedikit agak ini ya, agak sensitif kalau kata anak mobil zaman sekarang ya. Apa tuh? Lu kalau balapan nih bang, itu lu harus mengeluarkan dompet lu seberapa besar sih bang? Sekali balap lah kasarnya. Oke. Gua itu biasanya ngitung itu tidak pernah per balap. Karena lebih baik ngitung itu per tahun.
Oke. Karena yang tadi gue bilang kalau ada sponsorship itu ban itu setahun itu di Sentul itu ada 6 seri. Dengan kalau ada sponsorship itu ban itu dipakai paling sekitar 5 set ban. 5 set per tahun. Per tahun. Tapi kalau kita misalkan balap tanpa sponsor karena kita supporting race itu 2 sampai 3 ban cukup lah. 2 sampai 3 set ban ya. Iya, iya. Jadi kita ngomong adalah satu set itu adalah 4 ban. 4 ban. Nah, kalau untuk sponsor kita ngomong sponsorship. Sponsorship itu adalah balapan yang serius. Iya. Untuk ban 4 set itu per setnya itu kurang lebih di harga 7 juta. 7 juta. Satu set. Satu set. Nah. Satu set 7 juta. Dan kalau dikalikan dengan 1 tahun ada 5 set untuk 6 seri, itu kurang lebih 35 juta. Itu perubahan. Itu ban saja. Itu ban saja. Yes. Yang lempar kerikil ke mobil orang belakang Betul. biasanya. Yang ada habisnya deh. Iya, ada habisnya itu 35 juta. Itu untuk ban. Kalau untuk moving part, fast moving part ya, kita ngomong mesin. Mesin itu hanya biasa kalau tidak ada masalah dalam 1 tahun itu hanya 1 kali bongkar mesin. Oh, Overhaul lah kalau kita overhaul. bahasanya overhaul. Overhaul ya. Overhaul itu costnya sekitar 15 sampai 20 juta. Itu ganti ring piston, ganti seal clamp, ganti metal apabila perlu. Iya, iya. Itu sekitar 15 sampai 20 juta. Ini untuk kelas supporting race. Supporting Kalau race. yang kelas-kelas dewanya kita nggak tahu dia berapa harganya lah ya. Bisa setiap balap overhaul. Betul, setiap balap overhaul. betul. Iya, iya. Nah, untuk yang lain-lainnya brake pad. Brake pad itu setahun sekali. Iya. Brake pad itu gua pakai merek Brembo. Itu kurang lebih sekitar 3,5 sampai 4 juta. Gitu, ya. Oke. 3,5 sampai 4 juta, terus sisanya itu bensin. Nah, untuk kelas gua bensin bebas. Cuman karena spek mesin gua spek mesin yang kalau di luar negeri bilangnya fast road deh, bukan race lah. Jadi lo masih bisa pakai oktan 98, which is kita masih bisa pakai Pertamax turbo lah. Iya. Itu sekali balap itu untuk 1 kali balap 3 hari Jumat, Sabtu, Minggu itu kurang lebih kita pakai sekitar 60 sampai 70 liter. 70 liter berapa? Dikali zaman 2021 itu 10.000 lah, 700.000 lah per balap. 700.000 per balap ya. Nah, itu dibajetin dalam 1 tahun itu gua bajetin untuk fuel doang aja itu sekitar 5 sampai 6 juta. Sampai 6 juta buat bensin. Bensin. Era. Sisanya sih udah nggak ada ya. Kalau mesin kalau nggak ada yang namanya clash, nabrak atau ngapa-ngapain ya hanya itu aja sih Itu aja ya, maintenance biasa lah ya, itu ya bang. kayak lo punya mobil harian, lo maintenance ganti oli, ganti ini. Nah, untuk oli itu gue setiap kali balap ganti. Iya. Oh, setiap kali balap pasti Setiap ganti kali ya. pasti ganti. Gitu. Karena biar fresh lah ya, ya. supaya mesinnya umurnya panjang lah. Iya, betul. Apalagi kan kalau misalkan mobil balap itu nganggur. Nganggur Takutnya betul. olinya basi ya sih. Ya, cuman ya setahun itu 6 kali, rata-rata itu seri 1 2 itu sebelum lebaran, seri 3 sampai 6 setelah lebaran. Jadi lebaran ke depan itu akan lebih mepet lah. Mepet ya. Oh, jadi tapi tetap lah ya lu setiap sebelum balap pasti ganti oli. Ya, ganti oli. Sama kalau emang ada perubahan upgrade mesin kita paling dyno ya. Dyno, ya. Itu aja sih paling. Iya, benar. Oke lah Bang, kalau begitu Bang Wimo, terima kasih banyak sudah mau membagikan ilmu nih soal balap touring ya, itu kan ya. Semoga di balapan nanti bisa juara lagi, Amin. bisa memaksimalkan mobil yang ada gitu ya. Oke guys, kalau begitu terima kasih banyak udah menonton. Bye bye. Thank you.